Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 25 Juni 2025 bersama Ibu Ivon dan Bapak Yopi Taroreh dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat jumpa kembali para pencinta Fresh Juice. Kembali kita merenungkan sabda Tuhan. Hari ini terambil dari Matius 7 ayat 15-20. Kita buka dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau beri kami hari yang cerah, indah hari ini. Hari ini juga kami akan merenungkan sabdamu. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Bukakan mata hati kami supaya kami dapat menerima kerinduan-Mu, menerima firman-Mu untuk kami semua. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Nah, doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, di belakang saya ada buah. Ini pohon dilihat dari buah ya. Ada buah, ada pohon rambutan dan pohon-pohon lain. Ini di depan rumah saya. Nah, ada buah rambutan, ada buah mangga, ada buah alpukat, ada buah jeruk di depan rumah saya. Ya, sedikit cerita. Saya senang sekali dengan buah-buahan, sehingga dengan perikop ini sangat menarik. Ya, sangat menarik, karena pengalaman dengan buah ada. Buah itu ada yang buah bagus sekali. Lihat, rambutan itu bagus sekali. Kami rayakan Natal di tempat ini dengan sekian puluh orang datang untuk panen untuk rambutan itu. Sedangkan rambutan itu saya tanam ada 3 pohon, 3 macam. Akhirnya yang satu saya tebang. Kenapa? Buahnya tidak bagus. Yang 2 itu masih ada, tapi buah juga beda-beda. Rambutan itu beda-beda juga. Demikian dengan mangga. Saya ada tanam 2 pohon, 1 sudah saya tebang. Kenapa? Sering busuk yang satu. Yang satu buahnya sering busuk. Sebenarnya bibitnya diambil dari Israel. Nah itu. Tapi sayang sekali, kurang bagus buahnya. Ya. Kemudian yang pohon yang kedua dari mangga itu tetap dipertahankan karena buahnya enak, buahnya manis, buahnya baik dan hampir tidak pernah busuk. Lihat, pohon dilihat dari buahnya. Alpukat sudah setinggi apa, segede apa, tidak berbuah. Saya tebang. Persis dalam kitab suci Yesus mengutuk pohon ara kan, tidak berbuah, dibinasakan. Kita pun dalam kepelayanan rupanya Tuhan mau lihat buah kita. Dalam kehidupan kita Tuhan mau lihat buah kita. Ya, buah kita. Nah sekarang
supaya pohonnya sehat, rupanya selain dipupuk, bisa diobati, diperbaiki. Supaya buahnya bagus, pohonnya sehat, harus diperbaiki, harus dipupuk, dan sebagainya. Ada caranya. Demikian kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita rupanya perlu juga dipupuk. Tiap hari firman Tuhan tentu. Makanan kita, makanan jasmani sudah tahu bisa 2-3 kali makan, bahkan ada 4 kali makan. Tapi makanan rohani kita jangan lupa. Santaplah firman Tuhan itu setiap hari. Dengan begitu itu juga memberi makanan rohani pada iman kita, makanan rohani pada rohani kita untuk dapat semakin bertumbuh dan berbuah yang baik. Ya. Pohon yang saya tebang itu sudah dipupuk, sudah diobati, tapi masih kurang bagus, akhirnya ditebang. Pohon alpukat, padahal bibitnya sebenarnya besar sekali. Pohon mangga sudah diobati dan sebagainya, kurang bagus, tebang juga. Tapi pohon rambutan, lihat itu buahnya, sampai ke tanah. Sengaja kalau sudah mau berbuah itu kami tidak pangkas, biar dia sampai ke tanah dan orang bisa melihat buahnya luar biasa. Pohon bisa diperbaiki, pohon bisa dipupuk untuk berbuah baik. Rohani kita bisa dipupuk, diperbaiki untuk berbuah yang baik. Kepelayanan kita bisa diperbaiki, dipupuk untuk berbuah bagi orang banyak dan berguna untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita. Ingat, kita ini hanya saluran berkat. Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan kamu akan berbuah yang banyak, buah lebat, tentu sehat. Karena bersama Yesus, siapa yang dapat melawan? Kita di dalam dia, dia dalam kita. Kita berbuah sesuai kehendak Bapa di surga. Saya kemudian ingat, saya dari SD naik sepeda untuk sekolah. Sedang naik sepeda itu nggak boleh orang potong dan orang salib dengan kasar. Pasti saya kejar dan pasti saya mesti lewat juga. Saya harus balas. Waktu kuliah naik sepeda motor, sama saja. Orang Jawa bilang sami mawon. Nggak boleh orang selap-selip seenaknya. Saya mesti lewati dia. Saya mesti lewati dan mesti menang saya. Waktu naik mobil, bekerja dan punya mobil, menikah punya mobil, juga begitu. Aduh, bayangkan sudah membawakan renungan tapi masih gaya begitu. Ya, suatu saat mau bawakan renungan di satu paroki, orang mainkan saya dengan lampu dari belakang, silau sekali saya pelan-pelan. Orang itu lewat, saya balas. Sekarang saya punya bagian, saya center lagi kalian itu dengan lampu yang dim, lampu yang paling terang. Akhirnya orang itu belagak beli rokok, berhenti di warung rokok. Saya lewat, ternyata dia balas lagi. Aduh, saya baru ingat, saya ini mau melayani Tuhan katanya. Saya ini katanya hamba Tuhan, katanya pelayan Tuhan. Kok kayak gini ya? Kok masih kayak waktu SD, masih lewat-lewatan dengan sepeda ya? Masih salip-salipan dengan sepeda, bagaimana ya? Yang saya takutkan luar biasa, yaitu apa? Takutnya dia ikut dalam belok kiri ke gereja di mana saya mau pelayanan, membawakan renungan. Aduh, saya takut sekali. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya pelan-pelan dan minta ampun sama Tuhan. Biarlah dia lewat. Untung dia lewat dan tidak belok kiri ke arah gereja itu. Saya syukur pada Tuhan. Kalau enggak mau dibilang apa? Hamba Tuhan selap-selip begitu bagaimana? Pohon yang sudah tertanam kurang baik itu, bagaimana bibit saya, yaitu tidak mau mengampuni orang yang menyalip saya, turun pada cucu saya.
Cucu saya juga begitu. Sekarang kalau bawa mobil, nggak boleh orang sembarang selip. Pasti dia kejar dan dia mesti lewati. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, itu yang terjadi. Rupanya pohon dilihat dari buah. Kemudian itu bisa menurun pada anak cucu kita, bisa demikian. Hati-hati. Nah, sahabat-sahabat sekalian, untuk berbuah yang baik, tinggallah dalam dia dalam kita. Firman-Nya tinggal dalam kita, melekat pada pokok anggur yang benar. Kita akan berbuah lebat, tentu buahnya baik. Dan tetap kita akan berbuah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, Tuhan sanggup merubah segala kekurangan kita menjadi yang indah dalam pandangannya. Jadi, pupuklah pohon kehidupan kita, pupuklah roh kita yang sudah menyala-nyala ini dengan pupuk yang baik. Dan perbaiki kalau ada kekurangan, mohon ampun pada Tuhan. Minta Tuhan yang merubah. Setelah itu saya bertobat betul, tidak mau. Jadi kalau sekarang orang selap-selip seenaknya, saya katakan apa? Saya belajar dari anak saya katakan, oh mungkin dia kebelet mau ke toilet. Saya tambahkan lagi, oh mungkin istrinya mau melahirkan. Oh dia mau cepat-cepat, mungkin ada yang sakit. Jadi kita malah beri jalan pada mereka. Bukan kita selap-selip mau ikut-ikutan salib lagi. Minta ampun pada Tuhan, minta Tuhan yang perbaiki pohon kita, supaya buah kita dilihat orang dan baik adanya. Karena yang merasakan buah itu, yang makan buah itu bukan kita sendiri saja. Yang makan dan merasakan, menilai buah kehidupan kita, buah kepelayanan kita, bukan kita pribadi, tapi orang lain yang melihat. Dan terutama Tuhan melihat. Dia melihat kedalaman hati kita. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku jauh kedalaman hatiku. Tuhan melihat kedalaman hati kita. Manusia melihat di luar kita. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, inilah aku yang dalam perjalanan kehidupan ini banyak kekurangan. Bentuklah aku Tuhan, perbaiki aku, ampuni aku Tuhan. Inilah doa kami serahkan seluruh kepelayanan kami, hidup kami hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantar, kami berdoa, amin. Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 25 Juni 2025. Terima kasih kepada Ibu Ivon dan Bapak Yopi Tarore untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.